Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Soleha Tisnawati. Saya adalah salah satu mahasiswi aktif Universitas Mercu Buana Jakarta. Kali ini saya ingin menjelaskan sedikit mengenai proposal yang saya buat yang berjudul Black Slicks Cenggu Tour and Travel. Yang mana saya membuat proposal itu diajukan untuk memenuhi salah satu tugas. Saya sangat menyadari bahwa proposal ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, saya mengharapkan kritik dan saran baik secara tertulis maupun secara lisan, khususnya kepada dosen pengampu mata kuliah Manajemen Pariwisata, Ibu Alvita Sari. Di bab 1 itu ada pendahuluan. Yang pertama, nama dan alamat perusahaan. Yang kedua, ada nama dan alamat pemilik. Yang ketiga, ada nama dan alamat penanggung jawab. Dan yang keempat, ada informasi tentang bisnis yang dilaksanakan. Nah, di sini saya ingin menjelaskan sedikit mengenai informasi tentang bisnis tersebut, yang mana perusahaan kami bergerak di bidang pariwisata yang menjual paket wisata serta tours yang update dan cocok dengan selera wisatawan. Sebelum kami menjalankan perusahaan yang kami rencanakan ini, maka kami harus mempunyai modal usaha tersebut. Untuk merencanakan pemasaran, perusahaan kami akan mempromosikan dan mendistribusikan produk kami melalui situs-situs yang mudah dicari oleh para wisatawan. Apa aja sih maksud dan tujuan kami mendirikan perusahaan ini? Yaitu yang pertama, berperan aktif dalam bidang bisnis dan pariwisata. Yang kedua, menyediakan kebutuhan pariwisata bagi wisatawan supaya wisatawan lebih mudah. Yang ketiga, mengurangi tingkat pengangguran, yang mana di Indonesia ini tingkat pengangguran lebih tinggi. Yang keempat, mendapatkan keuntungan atau laba. Yang kelima, ada latar belakang. Saya ingin menjelaskan sedikit mengenai latar belakang berdirinya perusahaan ini, yaitu karena pada zaman modern ini, yang mana pariwisata sudah menjadi kebutuhan dari seluruh masyarakat dunia, dan sedikit kemungkinan jika para turis dating ke objek wisata tanpa dengan perusahaan travel and tour. Apalagi dengan Bali yang menjadi pusat pariwisata Indonesia dan memiliki ratusan bahkan ribuan objek wisata. Dengan adanya perusahaan tour and travel di Bali akan sangat membantu para wisatawan mancanegara maupun domestik untuk berwisata. Kita juga tahu bahwa di Bali banyak masyarakat yang memiliki kemampuan berbahasa dan pengetahuan tentang objek wisata yang baik. Namun, banyak juga masyarakat Bali yang tidak memiliki biaya untuk bisa menyalurkan kebiasaannya tersebut. Jadi dengan adanya perusahaan tour and travel, banyak masyarakat Bali yang mendapatkan pekerjaan. Dan dengan adanya perusahaan tour and travel ini, kita juga mampu untuk membantu pemerintah dalam pembayaran pajak. Belum lagi kita dapat melihat di daerah Cenggu ini tidak terdapat banyak perusahaan tour and travel. Namun, para wisatawan yang dating ke daerah Cenggu ini sangat banyak. Jadi selain tidak terlalu banyak pesaing, kita juga dapat tempat yang lumayan strategis karena di daerah Cenggu itu dekat dengan berbagai tempat wisata seperti Pura Tanah Lot, Pantai Kuta, Nusa Dua, GWK, dan yang lain-lain. Di bab 2 ini pembahasan yang kedua, visi dan misi. Nah, visi dalam perusahaan ini yaitu memajukan tingkat pariwisata di Bali, khususnya di daerah Cenggu ini. Adapun misinya yaitu memberikan pelayanan bagi para wisatawan dengan mudah, dan motonya Black Slicks, the customer happy, we are happy. Yang ketiga ada lokasi. Lokasi perusahaan kami terletak di daerah Cenggu yang sangat strategis karena dekat dengan banyak objek wisata. Selain itu, Desa Sanggu ini memiliki pemandangan yang sangat indah bagi wisatawan. Yang keempat, waktu operasional. Nah, waktu operasional yang kami gunakan adalah dari pukul 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Dikarenakan para wisatawan yang lebih sering dating itu tidak terlalu malam. Yang kelima, konsep promosi. Di mana konsep promosi pada perusahaan kami yaitu dengan membuat situs-situs resmi, diantaranya ada www.cenggu.blogspot.com, dan mempermudah cara pemesanan paket wisata dan harga yang relatif terjangkau bagi para wisatawan. Dan yang keenam ada target pelanggan. Nah, target pelanggan kami yaitu para wisatawan mancanegara dan domestik, terutama para wisatawan mancanegara dari Australia, karena kami sudah memiliki pangsa pasar di sana.
Di bab 3 ini ada perspektif masa depan usaha, yang mana dengan lokasi yang strategis dan jarak yang ditempuh oleh perusahaan kami ke objek wisata tertentu tidaklah begitu jauh, dan karena semakin lama perusahaan kami semakin maju, maka dapat kami simpulkan bahwa perusahaan kami sepanjang tahun akan jauh lebih baik. Yang ketiga, ada analisis persaingan. Berdasarkan survei di daerah Cenggu ini hanya terdapat 3 perusahaan tour and travel yang sudah termasuk perusahaan kami. Namun, pada survei kedua, kami dapat simpulkan bahwa perusahaan kami adalah perusahaan yang paling maju dan menonjol dibandingkan perusahaan tour and travel lainnya. Yang ketiga, ada segmentasi pasar yang akan dimasuki. Black Slick Cenggu Tour and Travel ini memusatkan pada penjualan ke pasar menengah ke atas, namun dengan pelayanan yang luar biasa dari kami. Perusahaan kami ini pun menyediakan paket-paket tur menengah ke bawah untuk kalangan menengah ke bawah, namun dengan servis yang sama, namun fasilitas yang sesuai. Di bab keempat, itu ada produk yang dijual. Produk yang kami pasarkan adalah produk yang relatif murah, mengingat fasilitas dan servis yang kami berikan pada wisatawan, dan terdapat juga paket-paket wisata ekonomi untuk yang menengah. Contohnya ada paket Kintamani F4D Tour Ekonomi. Yang pertama, fasilitasnya ada bus full AC, welcome drink, selimut, snack, obat-obatan, kamar mandi dalam bus, lunch, dan sebagainya. Yang kedua, servisnya itu ada 2 guide hanya dengan 350.000. Ada guide lokal, ada 2 supir, dan kernet. Yang ketiga, ada itinerary, yaitu borong dance, celuk, agrowisata, Kintamani atau lunch, dan juga back home. Selain itu ada ruang lingkup usaha. Nah, ruang lingkup perusahaan kami sangat luas, bahkan kami sudah menjajaki pasaran Germani, Spanyol, Italia, dan sebagainya. Dan pada tahun ini kami akan perluas ruang lingkup kami sampai ke New Zealand. Selain itu juga ada personalia dan perlengkapan kantor. Lanjut, di bab 5 itu ada proses produksi, di mana proses produksi kami dilakukan oleh perusahaan kami sendiri dan di-upgrade 1 bulan sekali. Namun, wisatawan boleh bebas menggunakan isi hatinya untuk menjalankan turnya sendiri. Selanjutnya, penetapan harga. Nah, harga yang akan dikenakan itu adalah harga pasaran yang sudah biasa, dan ada juga harga yang disesuaikan dengan keinginan customer ataupun dengan fasilitasnya. Di sini juga terdapat jenis dan harganya, bisa dilihat di sini. Selanjutnya, strategi promosi yang akan dilakukan yaitu membuat brosur-brosur berisi produk-produk baru yang akan dibagikan tiap bulannya, lalu melakukan iklan-iklan di dunia internet baik melalui situs jejaring sosial maupun forum, dan membuat katalog-katalog mengenai pariwisata Bali yang sedang update. Next. Dan selanjutnya saya ingin menjelaskan sedikit mengenai evaluasi tentang kelemahan usaha atau analisis SWOT. Strength atau kekuatan, bertempat di tempat yang strategis, memiliki pelayanan yang memuaskan, pembayaran yang tidak terbelit-belit, fasilitas yang memuaskan. Weakness atau kelemahan, para wisatawan lebih memilih para guide luar yang ada di seputaran Cenggu karena menawarkan harga yang lebih murah. Opportunity atau peluang, tidak begitu banyaknya pesaing yang ada di daerah Cenggu ini, jadi perusahaan kami lebih leluasa untuk memutar harga. Dan threat atau ancaman, munculnya beragam perusahaan travel baru yang bisa menawarkan harga jatuh di bawah karena promosi. Adapun gambaran tentang teknologi, kami di sini menggunakan teknologi teknisi untuk transportasi wisatawan maupun transport data di dalam perusahaan. Kami memiliki 15 komputer yang khususnya untuk tour and travel di bagian kami. Kami juga memiliki hubungan nirkabel Wi-Fi untuk para pegawai dan customer dalam menjalankan tugasnya. Di bab 9.1 terdapat sumber-sumber permodalan, yaitu sebagai sumber awal mulai pendirian Black Slick Cenggu Tour and Travel dari pemilik perusahaannya sendiri. Sebagai investasinya, untuk itu didirikanlah perusahaan dalam bidang perdagangan. Di 9.2 ada neraca permulaan perusahaan yang terkait atas biaya produksi per tahun, terdiri dari modal awal produksi. Yang pertama ada renovasi awal dan desain interior, ada pembelian transport pertama, biaya soft opening dan promosi awal,
biaya gaji karyawan tahun pertama, dan tertera juga jumlah modal produksi senilai 1.150 juta. Yang kedua, terdapat biaya lain-lain yang termasuk listrik, asuransi, administrasi, pajak, serta pemeliharaan gedung dan peralatan. Jumlah biaya lain-lain ialah senilai 36.250.000. Total seluruh biaya produksi 1 dan 2 adalah senilai 1.186.250.000. Yang ke-9.3 itu ada proyeksi aliran kas. Untuk perusahaan kami, proyeksi keuntungan kotor adalah 30% dari penghasilan. Rata-rata untuk perusahaan kami ini akan mampu menjual sekitar 950 lebih juta per tahun, sehingga jika diambil keuntungan bersih per tahun adalah sekitar 250 sampai dengan 300 juta per tahun. Sehingga pada tahun kelima kami sudah bisa balik modal, dan tahun ke-6, ke-7 dan seterusnya kami tinggal mengumpulkan untung, dan kemungkinan besar kami gunakan untuk ekspansi keluar daerah. Di 9.4 perencanaan laba rugi terdapat investasi, ada biaya tetap, penyusutan gedung dan peralatan, gaji pegawai, serta ada jumlahnya juga. Dan selain itu ada biaya variabel atau produksi, ada biaya pembelian transport pertama, serta tertera juga jumlahnya, dan ada biaya lain-lain termasuk listrik, asuransi, transportasi, administrasi, serta pajak. Setelah total modal atau pengeluaran senilai 893.700.000. Pendapatan di sini juga sudah tertera. Lalu ada proyeksi laba atau rugi atau keuntungan. Total pendapatan dikurang total modal, itu terdapat keuntungan bersihnya senilai 66.300.000. Demikian proposal yang saya buat, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.